Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurmaliah yang lebih dikenal dengan sapaan Bu Maya, mengampu pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Mesuji, bekerja di Kementerian Agama Kap Oki Sumsel, di mana di masa pandemi ini mulai dari bulan Maret 2020 kita sudah belajar dari rumah. Ketika itu kita langsung membentuk grup WA yang bisa dikondisikan dan kita memberikan materi-materi dari rumah via daring WA saja pada saat itu, sampai berakhirnya pada akhir tahun pelajaran bulan 2020 ya. Ketika itu kita mengakhiri pembelajarannya lewat WA saja. Nah, ketika bulan Juli kita libur sekitar 2 minggu, maka dari IGI Sumsel. Nah, IGI Sumsel Berbagi itu mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan itu mulai saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang pada saat itu pelaksanaannya di waktu libur. Nah, pada saat pelatihan karena tidak menyita waktu, kita juga di rumah saja. Kemudian mulai saya mencoba berbagi apa yang saya dapat dan saya tidak menyimpannya. Karena apa? Karena apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan, rupanya kita berbagi baru kita bisa merasakan manfaatnya. Kalau kita simpan saja, mungkin kita akan terlupa, mungkin memori kita tidak akan bisa menyimpan terlalu banyak. Nah, saya juga merasakan sangat beruntung dan bersyukur sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan untuk menyerap ya apa yang saya terima, kemudian saya bisa mengaplikasikannya di lapangan, kemudian saya juga bisa berbagi dan kepada anak-anak yang begitu luar biasa ya. Saya anggap mereka lebih lebih luas pengalamannya, IT-nya juga mereka lebih dari kita ya. HP mereka kadang-kadang lebih canggih dari kita, kemudian mereka juga mempunyai kemampuan otak yang luar biasa juga. Nah, dari situ saya mencoba berkolaborasi ya, anak saya yang ada di rumah saya ajak bekerja sama. Saya ajak, "Ziz, coba di sini nak, Bunda punya ini kayak gini gitu kan." Terus saya ajak, saya transfer ilmunya ke dia, kemudian sangat luar biasa. Dari hal-hal yang kecil kita bagikan kepada orang lain dan orang lain cepat juga menyebar, dan kita merasakan bahwa segala sesuatunya itu dari kecil menjadi luar biasa. Tidak ada segala sesuatunya itu menjadi luar biasa yang tidak kita mulai dari hal-hal yang kecil. Maka mulailah saya dari hari ke hari, mungkin kita bisa dari layar HP ini mengendalikan segala sesuatunya dari HP kan, dari buka buku, kemudian kita juga misalnya kalau nggak mau buka buku kita browsing aja dari HP gitu kan. Semuanya bisa kita lakukan dari HP, mengendalikan segala sesuatunya dari HP, mulai dari kita membuat aplikasi Telegram, adanya Zoom meeting, Google Meet, semuanya itu untuk mendukung diklat-diklat yang saya ikuti. Itu mulai HP-nya tadi mungkin sekedar biasa-biasa saja, ini sekarang sudah bertaburan sekali aplikasi-aplikasi yang ada, dimulai dari ya, kalau scanner itu biasa ya, kemudian ada lagi nanti Zoom meeting, kemudian ada lagi Google Meet, Classroom, KineMaster, kemudian juga ada snack video itu. Nah, snack video tidak saya gunakan karena
lebih cenderung untuk apa ya namanya hiburan gitu nak ya, ya. Untuk rekan-rekan guru yang lain, karena sifatnya saya mau berbagi, untuk apa namanya, tiap minggu saya coba untuk berinovasi ya. Karena apa, kalau kita cuma berkutat, sudah kita bagikan ilmunya, anak-anak lebih cenderung untuk bosan. Misalnya di Telegram, kita mencoba di Telegram itu semua yang kita berikan di Telegram itu dimulai dari, kalau di awal-awal ya Telegram itu, saya mulai dari misalnya kelas-kelas yang ada di Telegram itu, eh, dari awal pertemuan bulan Juli itu, eh, dominannya itu materi-materi yang kita berikan itu lebih apa ya, lebih ini kita scroll aja ke atas, tidak ada yang dihapus ya, mulai dari Juli, eh, apa namanya, monoton ya kalau kita tidak mencoba berinovasi gitu. Eh, Mungkin sekitar 1 minggu 2 minggu itu saya masih mencoba untuk ya anak-anak memang rajin ya, yang absen dan lain sebagainya. Kemudian saya mencoba lagi absennya ini, kalau ini manual ya, absennya manual kali pertama dulu. Nah kemudian sejalan dengan waktunya kita mencoba untuk melakukan inovasi, sambil ngajarin anak gitu. Absennya sudah mulai kita untuk apa namanya, untuk online di Telegram. Ini dimulai sejalan juga dengan ini ya, apa namanya, sinyal. Kalau sinyalnya tidak mendukung maka kita tidak akan bisa mencoba. Dan saya sangat apa namanya, sangat cepat sekali untuk merubah. Misalnya udah bosan anak-anak saya lihat, udah nggak bisa, terus saya juga tidak mengenal mereka karena mereka ini pada umumnya yang kelas 7 itu ada 4 kelas. Saya terus terang cuman sempat 2 hari bertemu dengan mereka ya. Kalau harinya kan waktu PLS itu kan ada 4 hari. Nah otomatis satu kelasnya itu kita bertemu cuman 1 kali, itu pun durasinya cuman sebentar gitu, hanya mengenalkan tata cara bagaimana belajarnya di SMP Negeri 1 Mesuji. Kemudian untuk mereka, saya jangan sekedar mendengar suara mereka lewat audio. Nah kemudian saya mencoba, setelah audio diberikan kepada mereka, saya mencoba lagi melalui Pikon. Nah Pikon itu saya beranikan diri untuk memperkenalkan, meskipun ada juga yang kebingungan, loh gimana ini Pikonnya, video konferennya itu, ada yang tidak berani gitu kan. Kemudian saya terus mencoba dan mencoba terus, dan akhirnya anak-anak karena mereka sangat luar biasa ya, cepat merespon apa yang saya berikan itu, anak-anak secara langsung. Nah ini bukti bahwasanya anak-anak cepat sekali merespon apa yang saya berikan. Jadi saya ngomong, nak coba kalian menyapa ibu lewat Pikon ya, biar ibu tahu wajah kalian. Nah ini wajah-wajah mereka ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu kan. Kemudian nanti mereka yang ada yang kebingungan, terus nanti ini kan misalnya, Bu punya saya tidak bisa untuk Pikon, adanya pesan suara. Nah ini kan kita tanggapi aja, terus nanti mungkin ada yang kurang sabar, terus saya sampai mereka semuanya ngerti. Dan juga ada yang benar-benar mungkin aplikasinya mereka masih juga mencoba. Nah ini mengerikan, ini berupa video ini ya yang dikirim mereka, tidak berupa Pikon. Jadi saya ya Allah sangat luar biasa sekali saya ngelihat wajah-wajah mereka yang tampil gitu kan, yang mungkin ada di antara mereka tuh yang belum siap, kemudian ada lagi yang mereka itu diganggu oleh adiknya dari ibunya gitu, kepingin tampil gitu ya. Nah ini seperti ya ini
Saya lihat ini kalau Aperja ini sudah sangat pede sekali Kak sekarang. Kalau awal-awal itu masih anak-anak masih malu-malu gitu. Nah, kemudian dari apa yang saya terima dari responnya anak-anak, ternyata di Telegram tuh kadang-kadang kuota yang dimiliki anak itu terkadang di Telegram tidak bisa gitu. Terkadang gitu ya. Makanya anak-anak suka kalau Telegram mereka tidak bisa, maka mereka inbox atau mereka melalui apa pesan atau melalui WA gitu. Jadi ya banyak sekali yang harus kita buka. Jadi memang dari layar HP ini kita mengendalikan dunia itu ibaratnya dari HP. Jadi HP itu kita pegang terus ya, kecuali kita meninggalkan, misalnya kita mau sholat apa duha dulu sebentar, kemudian ya kalau kita tidak mau dianggap nanti oleh anak-anak misalnya, oh ibu ini online kok nggak bales ini gitu, kita matiin saja dulu sebentar gitu, mungkin sekitar setengah jam dibiarkan. Nah untuk beberapa minggu terakhir saya mencoba untuk ngetok-ngetok mereka nih, banyak nih saya buat audio gitu. Kemudian anak-anak juga membuat audio, karena kalau audio itu mereka tidak perlu apa ya, ibaratnya itu harus tampil menggunakan baju yang rapi begitu, berjilbab. Kemudian kalau audio tuh secara spontan mereka cepat sekali gitu. Seperti di materi yang terakhir ini memang materinya eh, saya pakai gitu untuk bagaimana mereka jangan sampai jenuh gitu. Menyenangkan, yang jelas materi yang kita berikan jangan terlalu berat. Maka materi-materi yang berat itu saya coba untuk merekamnya lewat saya buat syair, dan mereka juga boleh berinovasi bagaimana untuk menciptakan lagu gitu yang sudah saya berikan. Nah, mereka juga saya terima misalnya irama mereka misalnya lain dari yang saya berikan. Nah, ini contoh misalnya di sini anak-anak mencoba, misalnya saya rekam lagu, misalnya lagunya yang tentang toharoh ya, materi yang terakhir untuk kelas 7 itu ada tentang toharoh. Nah, toharoh itu kan kupasan materinya kan luas sekali gitu. Bagaimana saya mengemas biar mereka tahu, dan bagaimana mereka bisa ingat gitu, sambil berjalan mereka akan mengingat. Nah, terus saya beri ke anak-anak tersebut, kata saya lagunya boleh seperti irama pelangi atau indung-indung. Nah, mana yang enak gitu. Kalau pelangi kan lebih mellow ya iramanya ya. Kalau pelangi itu kan pelangi ya gitu kan, uh, macam najis. Kalau misalnya kalau yang yang pelangi kan pelangi macam najis ada tiga. Yang pertama najis ringan. Nah itu tuh yang indung-indung ya. Maaf untuk suka meleset ya untuk lagu yang kita kenalkan, lagu yang mereka sangat familiar gitu ya. Yang sangat familiar itu yang mereka biar cepat gitu. Jadi kita inikan saja, kita berikan pilihan kepada mereka gitu. Kalau saya yang lebih cepat itu kayak indung-indung gitu. Indung-indung macam najis ada tiga. Yang pertama najis ringan, yang kedua najis sedang, yang ketiga najis berat. Nah itu kan bisa juga. Kemudian nah itu juga bisa juga melalui sholatullah ya, lagu sholawat badar kan. Sholawat badar itu kan
Sholatullah. Nah gitu. Macam najis ada 3. Yang pertama najis ringan, yang kedua najis sedang, yang ketiga najis berat. Najis ringan muhaffafah, najis sedang mutawassithah, najis berat mughalladhah. Mari kita mensucikannya. Najis ringan air kencing bayi, belum makan selain ASI. Najis sedang nanah tinja, najis berat anjing babi. Nah itu kan kalau kita berikan kepada mereka kan mereka aduh bagus ya. Nah kalau misalnya yang dari pertamanya benar, misalnya yang toharoh gitu kan, toharoh yang indung-indung tadi. Toharoh bersuci dari hadas najis, hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Kalau tidak mandi, kalau tidak wudu, marilah kita tayamum. Nah itu juga dari penggalan-penggalan apa yang kita berikan kepada anak-anak, terus anak-anak langsung saja dia berikan respon. Ini kita dengarkan. Toharoh bersuci dari hadas najis, hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Kalau tidak mandi, kalau tidak wudu, kan? marilah kita tayamum. Nah ini terus Toharoh bersuci dari hadas najis, hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Kalau tidak mandi, kalau tidak wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Josi Andra Saputra, kelas 71. Saya akan membacakan tentang toharoh dan macam-macam najis. Toharoh bersuci dari hadas najis, hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Kalau tidak mandi, kalau tidak wudu, marilah kita tayamum. Macam najis ada 3. Yang pertama najis ringan, yang kedua najis sedang, yang ketiga najis berat. Najis ringan, inilah gambaran untuk gambaran dari yang saya berikan sampai hari ini hari Senin ya, yang hari Senin ini untuk kelas 71. Jadi untuk apa pembaharuannya dari mulai bulan Juli, kemudian saya mencoba untuk melakukan inovasi-inovasi supaya mereka lebih lebih bersemangat mengikuti daring, dan mereka juga setoran di tugas-tugasnya ini sudah saya buat sedemikian rupa. 71 kebenaran mereka belum ntar saya lihat di kelas yang sudah saya pilah ini tugas individu. Jadi saya sudah mengetok anak-anak yang belum mengerjakan tugas-tugas. Kan tugas-tugas yang kita berikan pada bulan Juli itu kan kita batasi waktu. Nah ternyata kalau yang kita batasi waktu mereka otomatis tidak bisa mengerjakan. Nah rupanya saya edit yang tugas yang sudah saya berikan, terus saya edit tidak dibatasi waktu. Jadi kalau kita edit tidak dibatasi waktu, otomatis mereka ini tidak ini dihapus saja. Kalau dibatasi waktu otomatis mereka tidak bisa. Nah, jangan lupa disimpan. Kemudian disimpan lagi. Nah, di sana nanti mereka bisa menggunakan waktu yang jeda karena beberapa minggu ini, karena kalau secara tatap muka mungkin
pembelajaran yang kita berikan akan ada waktu-waktunya untuk mengadakan ulangan dan sebagainya. Nah, ini karena kita mengejar target untuk memberikan materi dan dijeda untuk memberikan penilaian tengah semester, dan kemarin ada mengadakan penilaian harian, maka untuk menjelang nanti kita mengadakan penilaian akhir semester tanggal 7 sampai 11 itu kita mengedor atau mengetok atau mengingatkan anak-anak yang belum menyetor belum membuka di Google Classroom-nya, karena Google Classroom-nya itu kalau nggak diperintah, nggak di macamnya itu mereka sifatnya masih nyantai gitu kan, karena kita ingatkan di grup juga mereka tetap kita seperti itu. Jelasnya kita tetap jemput bola, dan kita berikan sanksi juga akan berdampak akhirnya nanti kepada mereka, mungkin nilai yang sangat kecil yang kita dapatkan. Demikian untuk mungkin bisa saya sharing di sini, untuk ada yang mungkin bisa mengambil dari sebagian kecil yang saya bagikan, bisa untuk dipakai di daring kita ini. Mungkin kita akan masih lama daring, walaupun kita sekolah nantinya tatap muka, tetap kita setengahnya ada yang daring. Begitu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.